Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sih serius Bang? Enggak serius ya? Untuk alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Ikhwanul iman, a'azzakumullah al-jami'. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan memulai membahas kitab Syekh Abdul Razzaq lagi. Na'am, alhamdulillah, tentang Asyraf Qawaid fil Istiqamah. 10 kaidah penting di dalam menggapai istiqamah. Kenapa kita mengkaji kitab Syekh Abdul Razzaq untuk kajian-kajian demikian? Dikarenakan kitab beliau itu sangat cocok untuk dikaji dan sangat cocok untuk seluruh kalangan. Karena di dalamnya penuh sekali nasihat-nasihat untuk seluruh kalangan yang ada, baik thalibul ilmi atau jamaah-jamaah secara umum. Oleh karenanya kita mulai lagi insyaallah. Kita baca dari judulnya ya, dari depan. Asyraf Qawaid fil Istiqamah. Sebelum kita lanjut ke dalam kitab, kita pahami dulu makna qawaid. Nafham awalan makna qawaid. Kita pahami dulu sebelum kita lanjut tentang makna qawaid. Cerita lagi dah. Al-qawaid jam'u qaidatin. Qawaid adalah jamak dari kaidah. Dari kata apa? Qaidah. Qaidah maknanya adalah amrun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyatihi. Suatu perkara yang umum, yang menyeluruh, yantabiqu, yang berlaku ala jami'i juz'iyatihi, untuk semua aspek, yang berlaku untuk segala aspek yang ada. Itu namanya apa? Kaidah. Jadi ini kaidah adalah perkara yang umum yang mencakup segala aspek-aspek. Jadi segala perkara, permasalahan-permasalahan nanti akan kembali kepada kaidah awalnya. Seperti contohnya misalkan ad-darar yuzal, mudarat harus dihilangkan. Maka dari kaidah ini kita bisa pahami segala perkara mudarat, juz'iyat dari mudarat, bagian-bagian yang ada mudaratnya wajib kita hilangkan, apapun itu. Mudarat A, mudarat B, segala mudarat labud an yuzal, harus kita hilangkan. Ini namanya apa? Kaidah. Jadi nggak perlu kita cari dalil setiap permasalahan. Di sana ada kaidah. Karena kalau setiap permasalahan harus ada dalil, niscaya agama ini sulit untuk dipahami di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang banyak sekali masail nawazil namanya. Perkara-perkara yang baru datang. Perkara-perkara yang kontemporer, yang mana tidak ada dalil dari zaman Nabi SAW, karena perkaranya baru muncul. Tidak ada dalil dari Al-Sunnah, karena di zaman Nabi belum ada. Bisa dipahami? Seperti apa? Dukhon. Ismana dukhon? Rokok. Di zaman Nabi belum ada rokok. Makanya enggak ada dalil yang jelas yang mengatakan man syariba dukhon fahuwa finnar. Barang siapa yang ngerokok maka dia di neraka tempatnya. Atau haramallahu wa rasuluhu dukhon. Enggak ada. Enggak ada nas yang tegas yang mengharamkan tentang rokok. Karena memang rokok belum ada di zaman Nabi SAW. Paham?
Bagaimana terus mengharamkan ini rokok? Banyak dalil-dalil apa yang mewakilinya. Di antaranya dalil apa? Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum. Antum fokus ke ana atau kemana? Antum mau kajian atau enggak? Fokus. Ya. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencemplungi diri kalian kepada kebinasaan. Dalil kaidah ad-darar yuzal. Mudarat harus dihilangkan. Di sana lagi ada kaidah la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh memudaratkan orang lain, atau tidak boleh kita memakai sesuatu perkara yang mudarat atau memudaratkan orang lain. Dan rokok, sepakat para dokter, adalah perkara yang mudarat. Masuk di situ kaidah-kaidah, apa perkara-perkara di dalam kaidah ini. Nah, ini berarti apa? Kaidah di dalam istiqomah. Adapun makna al-istiqomah adalah hiya suluku siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu adalah agama al-qayyim, yang lempeng, yang lurus. Min ghairi mailin anhu yumnatan wala yusrah. Tanpa adanya apa? Penyimpangan baik ke kiri ataupun ke kanan. Orang istiqomah lurus. Dan agama kita adalah agama yang lurus. Wa yashmalu dzalika fi'la ta'at kulliha adh-dhahirah wal batinah. Wa tarakal manhiyat kulliha adh-dhahirah wal batinah. Maka perkara istiqomah mencakup perkara-perkara taat kepada Allah Azza wa Jalla, baik zahir ataupun batin. Dan juga mencakup perkara-perkara meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik zahir ataupun batin. Inilah hakikat agama. Fi'lul ma'murat wa tarkul mahdhurat. Kita mengerjakan perkara yang diperintah dan kita menjauhi perkara yang dilarang. Nah, itu istiqomah, ikhwan, di atas agama ini. Dan istiqomah adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat Islam. Istiqomah adalah perkara yang diperintahkan dalam Islam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna takwa? Fi'lu ta'at, tarkul mahdhurat. Mengerjakan perkara yang diperintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Dan takwa, para ulama berselisih di dalam mendefinisikannya. Di antara yang paling baik adalah perkataannya Talaq ibn Habib, di mana beliau berkata, "Anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu adzaballah." Ini kata Talaq ibn Habib. At-taqwa adalah kamu beramal taat kepada Allah Azza wa Jalla ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Azza wa Jalla. Apa artinya cahaya Allah? Ilmu. Karena seorang tidak akan bisa beramal taat kepada Allah dan sebuah perkara tidak akan dikatakan taat kalau tidak dasar dengan ilmu. Kemudian tarju thawaballah, kita berharap pahala dari Allah. Maksudnya apa? Ikhlas fil amal, di dalam beramal. Karena orang kalau dia taat, dia tidak ikhlas, maka bukan takwa namanya.
Kemudian dia tinggalkan segala maksiat yang Allah dan Rasulnya SAW melarang di atas ilmu. Karena kita nggak akan tahu ini maksiat kecuali kita belajar ilmu. Dan kita juga takhafu azab Allah, takut azab Allah. Maksudnya takut azab Allah apa? Ikhlas di dalam meninggalkan perkara yang dilarang ini. Berarti ini makna istiqomah yang tadi kita bawakan, ikhwan. Takwa, nah, di antaranya adalah maknanya istiqomah kita di atas ketakwaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqomah di atas ketakwaan. Mana perintah istiqomahnya? Wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Beramal agama ini, janganlah meninggal kecuali di atas keistiqomahan. Ini perintah untuk kita istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan istiqomah adalah perkara yang sangat penting, ikhwan a'azzakumullah jami'. Kemudian juga apa? Ada hadis dari Nabi SAW. Ya, sahabat berkata kepada Nabi SAW, saya ucapkanlah kepada saya perkataan yang saya tidak akan bertanya selain kepadamu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Istiqomah di atas iman, istiqomah di atas perintah Allah, di atas agama Allah, zahir dan batin. Jadi istiqomah ini perkara penting, apa? Makanya apa? Kita harus kaji kaidah untuk istiqomah ini. Dan juga seorang yang tidak istiqomah, maka ini banyak ancaman dari Nabi SAW. Di antaranya hadis dari Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ini apa? Tergantung bagaimana akhirnya. Kalau akhirnya buruk, maka dia buruk berarti akhirnya nanti. Jadi enggak, ibrah itu pelajaran yang kita ambil bukan di awal dia istiqomah di atas agama, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia belajar ilmu. Dia baca Al-Quranul Karim, hadir majlis ilmu. Dia baca kitab-kitab para ulama, tapi di akhirnya meninggal sayyi, su'ul khatimah. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan dia tergantung akhirnya. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla akhirnya. Makanya penting istiqomah ini. Pentingnya kita mempelajari makna istiqomah, hakikat istiqomah, cara istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ikhwan? Ini adalah kajian yang sangat penting menurut Anda ya. Dan banyak lagi dalil-dalilnya, ya, banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang istiqomah ini. Kita bacakan langsung ke halaman 3. Antum lihat halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, adapun setelah itu, amma ba'da hadhil muqaddimah, adapun setelah muqaddimah ini, inna mawdu'a hadhihi risalah 'anil istiqamah wa huwa mawdu'un 'azimul ahammiyah
jalilul qadri. Sesungguhnya pembahasan risalah ini itu adalah pembahasan tentang istiqomah. Yang tadi kita bahas, apa istiqomah? Suluku apa? Sirata al-mustaqim wa huwa dinul qayyim. Kita bagaimana cara untuk menempuh jalan yang lurus ini. Taat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini perintah Allah. Paham? Wa huwa mawdu'un 'azimul ahamiyah jalilul qadri, dan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan yang sangat tinggi derajat kemuliaannya. Lihat ikhwan, kata Syekh. Ini beliau ngisi di depan ini bukan orang-orang awam ikhwan ya. Banyak talib yang hadir di kajian beliau, Syekh Abdul Razak Al-Badri ini. Kita talib yang masih sigar, tuaili bil ilm. Sudah tidak mau belajar tentang kitab kecil. Allahul musta'an. Penting ini ikhwan. Wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'na bih. Haqiqun itu layak, wajib bagi setiap kita an yu'na bihi, untuk memberikan perhatian khusus terhadap istiqomah ini. Jadi kalau antum sekarang belajar ilmu, antum sekarang berada di agama Islam, di atas ketaatan, di atas belajar ilmu, di atas baca Al-Quranul Karim, di lingkungan yang demikian, maka yang antum pikirkan sekarang adalah bagaimana saya terus kayak gini sampai akhir hayat nanti. Bagaimana saya terus istiqomah di atas ketaatan sampai saya nanti akhir kiamat. Artinya akhir meninggal kita. Karena amalan yang dilihat Allah di akhirnya. Antum pernah dengar riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ketahuilah di sana ada seorang yang beramal amalan ahli surga, yang mana amalan dia tidaklah dengan surga, melainkan jaraknya tinggal satu hasta, ikhwan, untuk masuk surga. Sebentar lagi masuk surga, selangkah lagi, nggak sampai selangkah, ikhwan. Wa ya'malu bi fayasbiqu 'alaihi kitab, kemudian takdir mendahulunya ketika dia beramal amal ahli neraka. Ketika dia maksiat di jalan Allah Azza wa Jalla, dia maksiat padahal dia sebelumnya bertakwa kepada Allah, fayadkhuluha, kemudian dia masuknya neraka. Innamal a'malu bil khawatim. Amalannya tergantung akhirnya kita. Kita sekarang sholat, alhamdulillah. Sekarang baca Quran, sekarang majelis ilmu. Apakah masih terus sampai akhir kiamat nanti? Apakah terus sampai kiamat meninggal nanti? Dan sebaliknya, wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha, rawahu Muslim dan Bukhari. Ketahuilah ada di sana ada orang, ya, seorang yang dia beramal amalan maksiat, ya salam, terus maksiat tiap hari, yang judinya, khamar, mabok, semua dimaksiatkan, sampai dia dengan neraka jaraknya tinggal satu hasta, ikhwan. Akan tetapi takdir mendahulinya ketika dia beramal amalan ahli neraka, fayadkhuluha, dia masuk dalam neraka, ke dalam surga, afwan. Jadi dari hadis ini, ikhwan azzakumullah, innamal a'malu bil khawatim. Sekarang kita berada di atas ketaatan, di atas agama Allah yang benar, maka bagaimana caranya kita terus istiqomah? Ini perkara yang penting. Dan juga hadis yang kedua, kita tidak berada di kemaksiatan. Banyak orang-orang yang berada di tengah-tengah lubung maksiat, jangan kita remehkan. Boleh jadi ketika dia sekarang maksiat, ke depannya dia ahli taat. Bisa dipahami. Maka Anda katakan ini adalah perkara yang sangat penting, ikhwan.
wa yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatihi, dan wajib bagi dia untuk memberikan perhatian dan sama ihtimam dan inayah, perhatian yang khusus. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah. La Rabba siwa, tidak ada Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas iman, di atas tauhid, di atas agamanya. Maka Allah Azza wa Jalla menjamin dia, fala khaufun 'alaihim. Dia tidak akan mendapatkan ketakutan fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak akan mendapatkan ketakutan di waktu yang akan datang, baik di dunianya ataupun di akhiratnya, ikhwan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapatkan kesedihan atas apa yang telah hilang dari mereka dari perkara-perkara dunia. Jadi orang-orang yang memiliki sifat istiqomah, dia adalah orang yang tidak takut, ya kawan, pemberani, dan dia juga adalah orang yang tidak mudah sedih terhadap dunia yang hilang dari dia. Ini orang ahli istiqomah namanya. Adapun orang yang dunianya hilang sedikit dia sedih, lihat hatinya belum istiqomah. Ada perkara yang dia belum pijak di agama ini dengan kuat. Makanya ketika dunia yang hilang dari dia sedih, dia cek hati dia belum istiqomah. Dia cek ibadah dia istiqomah. Jadi ini ritmenya gini, ya kawan. Atmosfer belajar ilmu, tinggalkan dunia. Yang datang alhamdulillah, yang hilang dari kita, falahum yahzanun. Enggak sedih mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah. Lanjut. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka ini adalah penduduk surga dan kekal di dalamnya. Berarti ikhwan azzakumullahu jami', untuk mendapatkan surga Allah seorang harus istiqomah. Surga itu apa? Tidak bisa digapai dengan santai-santai, maksiat, lalai. Dapat surga enggak? Harus istiqomah. Makanya di dalam surat Taubat, surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat apa itu? Tahrim, ya. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha, yang jujur, yang istiqomah di atas taubat. Asa rabbukum ay yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga dengan hal itu apa? Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Istiqomah hadiahnya surga itu. Di banyak ayat Allah sebutkan. Jadi kalau antum mau masuk surga harus istiqomah. Ini makanya pelajaran dikatakan Syekh apa? Azimul ahamiyah, perkara yang sangat penting. Paham Ustaz Sunnah? Penting ini, kawan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Surat Al-Ahqaf. Wa qala Allah jalla wa ala, Allah berfirman. Naam, di surat yang lainnya.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla, tsumma istaqamu, sama. Kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menghampiri dia. Kapan malaikat menghampiri dia, ikhwan? Malaikat menghampiri dia, turun kepada dia inda nuzulil maut. Ketika mereka ingin meninggal, maka malaikat akan berkata kepada orang-orang ahli istiqamah, la alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqamah ketika ingin meninggal, malaikat turun, malaikat berkata pada mereka, janganlah kalian takut terhadap balasan nanti, terhadap akhirat, jangan takut. Terhadap kematian, terhadap kehidupan setelah kematian, jangan takut, kata malaikat. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih terhadap apa yang telah kalian tinggal di dunia ini. Ini malaikat berbicara, ikhwan. Diberikan hadiah nanti dengan malaikat. Halu istiqomah ini. Diberikan misik dari surga, diberikan apa? Kafan dari surga. Dibawa ke langit menuju Allah Azza wa Jalla, langsung kembali lagi ke kubur. Adapun orang-orang yang bukan ahlu istiqomah, bukan orang yang dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, malaikat tidak akan berkata demikian. Malaikat akan mengkafani dia dengan kafan yang diambil dari neraka. Akan diberikan wangi-wangi yang bukan wangi, malah bau busuk. Ketika dia dibawa ke atas langit menuju Allah Azza wa Jalla, mufrud, tertolak. Dia tidak dibolehkan naik ke atas langit, langsung dia turun lagi ke bawah. Tidak bertemu Allah Azza wa Jalla. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya akan memberikan kepada kalian kabar gembira. Ya, malaikat akan memberikan kabar gembira kepada orang ahli istiqomah, yaitu surga yang kalian dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk surga sudah diberikan kabar gembira, ya. Malaikat turun. Ini kepada ahli istiqomah yang taat, bukan yang lalai. Walaupun dia di pesantren, kalau dia lalai, tidak dapat keutamaan ini, ikhwan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, ay nahnu al-hafadhah alladzina kunna ma'akum fid dunya wa ma'akum wa kunna awliya'akum fil akhirah. Kita adalah penjaga kalian. Selama kalian di dunia, kalian akan bersama kita. Bonus sebelum meninggal, dijaga para malaikat, ikhwan, ahli istiqomah ini. Cuma kita tidak lihat mereka. Ini kemuliaan, ikhwan. Ini kemuliaan yang sangat besar bagi orang-orang yang istiqomah. Jangan orang istiqomah, orang yang belajar ilmu agama ini, hadir di masjid-masjid ini. Mereka apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man inda. Rawahu Muslim. Kalau ada suatu kaum yang dia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, kata Imam Nawawi, masuk di dalamnya, bukan rumah yang penting apa? Ada belajar di situ. Dia mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah, mengkaji kitab-kitab para ulama. Mulai dikenakan turun kepada mereka apa? Ketenangan. Mereka akan dihampiri oleh malaikat. Mereka akan dihafidh oleh rahmat. Dan mereka akan disebutkan di sisi makhluknya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan kita yang hadir di majelis ilmu ini. Di langit ketujuh Allah sebutkan, Fulan bin Fulan, abdi, hambaku, dia hadir di majelis ilmu. Walaupun antum sekarang tidak terkenal di dunia ini, walaupun antum sekarang tidak tenar di dunia ini, ikhwan, tidak ada yang kenal antum, tapi arsy menggelegar dengan nama antum.
Malaikat menggelegar nama antum, tahu dia mereka. Allah sebut-sebut terus. Ini yang belajar. Bagaimana istiqomah? Makanya malaikat bersama kita. Di dunia dan nanti jadi penolong di akhirat. Yang nolong malaikat, ahlul istiqomah. Walakum fima fiha ma tashtahi anfusukum. Dan boleh bagi kalian lakum lalil ibahah. Lalil lil ibahah. Dan boleh bagi kalian di dalam akhirat nanti ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta dari diri kalian, untuk dari kalian. Walakum fiha ma tad'un, ya, dan ya yang tashtahi itu apa yang kalian inginkan. Dan tad'un yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini sebagai apa? Rizki yang telah Allah siapkan untuk kita selaku orang-orang yang istiqamah. Jadi ini ikhwan, pelajaran sangat penting yang harus antum perhatikan, yang harus antum kaji terus. Antum muhasabah diri antum, udah istiqamah atau belum? Hakadha ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kita kajian 30 menit saja, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.